Nabi Khidir adalah manusia pilihan yang keberadaannya masih misterius. Menurut sebagian ulama, hingga saat ini Nabi Khidir masih hidup. Beliau adalah seorang nabi, bukan rasul, sehingga beliau tidak mempunyai umat. Nama aslinya adalah Balia bin Malkan, keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Sam. Beliau dijuluki sebagai Khidir, yang artinya hijau, karena setiap tempat yang dipijak atau disinggahi oleh beliau, seketika tempat itu akan berubah menjadi subur dan menghijau. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ia dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau." Pada suatu hari beliau mendapat perintah dari Allah melalui mimpi untuk melaksanakan 5 perintah Allah. Dalam mimpi Nabi Khidir, Allah memberikan mandat untuk berjalan ke arah barat. Dalam perjalanannya, dia harus memegang teguh 5 perintah Allah tersebut. Pertama, makanlah apa yang kau hadapi. Kedua, sembunyikan apa yang kau temukan. Ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Keempat, jangan mengecewakan yang datang kepadamu. Kelima, larilah dari apa yang kau temui. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Khidir pergi ke arah barat. Dalam perjalanannya, beliau bertemu sebuah bukit. Ketika itu hatinya berkata, "Aku diperintah untuk memakan apa saja yang aku hadapi, tapi di depanku ini ada bukit." Lalu beliau mendekati bukit tersebut. Pada saat itu Allah berkehendak lain. Bukit itu justru mendekat dan menjadi semakin kecil seperti roti. Lalu beliau memakannya. Beliau bersyukur karena telah mampu melaksanakan perintah Allah yang pertama ini. Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan tersebut beliau menemukan sebuah mangkuk yang terbuat dari emas. Nabi Khidir mengingat kembali perintah Allah untuk menyembunyikan apa yang ia temukan. Kemudian beliau segera menggali tanah untuk menyembunyikannya. Sebuah keajaiban terjadi lagi. Mangkuk yang dipendam bergerak dan muncul kembali ke permukaan hingga beberapa kali. Akhirnya beliau membiarkan mangkuk emas tersebut. Setelah kejadian itu, beliau melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan seekor burung yang mendatanginya. Burung kecil itu sedang dikejar oleh seekor elang yang mau memakannya. Mengalami peristiwa tersebut, beliau ingat kembali perintah Allah untuk menerima apa yang datang kepadanya. Dengan izin Allah, elang tersebut berbicara kepada Nabi Khidir, "Apakah Tuan melihat burung yang sedang berlari? Aku sangat lapar. Jika Tuan melihatnya, tolong berikan kepadaku." Saat itu Nabi Khidir mengingat perintah Allah yang keempat, yaitu jangan mengecewakan yang datang kepadamu, maka penuhilah hajatnya. Karena itu beliau merasa kebingungan karena ia tidak boleh mengecewakan salah satu dari mereka. Akhirnya Nabi Khidir membuat kesepakatan dengan burung kecil tersebut. Beliau akan memotong sebagian tubuhnya, namun tidak sampai mati. Sebagiannya akan diberikan kepada elang. Akhirnya kesepakatan pun terjadi. Nabi Khidir memberikan sebagian potongan burung tersebut kepada elang. Kemudian burung itu dilepas. Beliau bersyukur karena Allah telah memudahkan dirinya untuk melakukan perintahnya yang keempat. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan bangkai yang berbau busuk. Karena ingat perintah Allah yang kelima, beliau segera bergegas lari. Kemudian Nabi Khidir mencari suatu tempat, dan di tempat tersebut beliau beristirahat. Di tempat itu pula beliau meminta petunjuk hikmah dari apa yang telah dialami. Melalui mimpinya, Allah menyampaikan hikmah dari peristiwa tersebut. Peristiwa tentang gunung menggambarkan sebuah amarah.
Amarah pada awalnya memang sangat besar, namun jika bisa mengontrol, maka amarah tersebut akan menjadi kecil. Peristiwa mangkuk emas yang dikubur mengajarkan kebenaran apapun yang disembunyikan akan tetap terlihat oleh siapapun. Tentang peristiwa burung kecil bermakna amanah yang harus diterima, dijaga, dan tidak boleh dikhianati meski sekecil apapun. Sedangkan peristiwa burung elang kelaparan berarti jika ada orang yang menyampaikan keperluan, berikanlah meski dirinya membutuhkannya. Selanjutnya, peristiwa tentang bangkai yang berbau busuk itu berarti ghibah. Jika kita mendengarkan orang yang sedang berghibah, maka harus kita tinggalkan jauh-jauh. Kisah Nabi Khidir sangat erat hubungannya dengan Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dimuat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60-82. Suatu hari Nabi Musa menyampaikan khutbah yang begitu mengesankan, sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi sangat tersentuh. Seseorang dalam jemaah bertanya, "Wahai Musa, apakah ada orang lain di bumi ini yang lebih berilmu darimu?" Musa menjawab, "Tidak." Namun Allah mengungkapkan kepada Nabi Musa bahwa tidak ada manusia yang bisa menguasai segala macam ilmu. Akan selalu ada orang lain yang tahu apa yang engkau tidak tahu. Allah menegur Nabi Musa dan mengatakan bahwa masih ada hamba lain yang lebih soleh dari dirinya. Bahkan hamba tersebut memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana orang ini? Bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pun mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu beliau berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar. Mereka bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, namun justru keduanya tertidur di sana. Sementara ikan yang ada dalam keranjang hidup lagi dan meronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saruba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Ikan yang sudah mati itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun merasa terheran-heran." Nabi Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali dan mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang memakai penutup kepala. Nabi Musa pun mengucap salam kepadanya dan dijawab oleh pria tersebut. Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah kamu Musa dari Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian
Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba yang soleh itu. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu dari Allah yang telah diajarkan kepadamu, tetapi aku tidak mengetahuinya. Nabi Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Nabi Khidir memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukannya. Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut itu dengan paruhnya. Khidir berkata kepada Nabi Musa, demi Allah, ilmuku dan ilmumu di sisi Allah hanyalah seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan menjadi lebih berat karena dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakan, mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat satu kesalahan besar. Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain. Kemudian Nabi Khidir menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tidak mampu untuk bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir pun melontarkan teguran kedua kepada Nabi Musa. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku? Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ia meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang yang berkenan menjamu, namun mereka tidak mendapati seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap membantu mereka dengan memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara yang aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Seketika Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir, mengapa engkau mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun? Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu kita.
Seandainya Nabi Musa bersabar dan mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Maka Nabi Khidir bermaksud untuk membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, ada berbagai pelajaran berharga yang bisa kita petik, yakni tentang sebuah adab dan kesabaran. Selain itu, kita pun hendaknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan percaya akan kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab.